Oke, selamat datang di channel saya. Hari ini kita coba bahas lagi mengenai tutorial Inventor. Kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan presentasi. Jadi Anda langsung aja bikin dokumen, kemudian masuk standar mm.ipn. Nah, kemudian Anda pilih file yang mau dibuat presentasi. Misalkan saya pilih file yang tutorial minggu lalu, yaitu transmisi gear ya. Misalkan ini. Nah, Anda pilih. Nah, Anda akan memiliki display seperti ini gitu. Jadi apa sih fungsinya ini? Salah satu fungsi dari fitur .ipn di Inventor ini adalah untuk menunjukkan urutan dari assembly suatu produk gitu. Jadi kita bisa membuat ini menjadi gambaran disassembly-nya. Nah, di sana Anda lihat presentation, kemudian ada new storyboard dan lain sebagainya. Kita akan coba buat fitur mendisassembly ini. Kita akan preteli satu persatu partnya dari komponen-komponennya nih. Misalkan bearing, ini saya klik kiri, kemudian saya klik kanan, tweak komponen. Nah, ini bisa kita geser. Kita geser, misalkan seperti ini ya. Kemudian saya tekan tombol kontrol di keyboard, kemudian saya pilih key-nya. Nah, ini juga kalau mau disassembly, misalkan saya disassembly bagian key-nya dulu, misalkan. Ini saya tarik. Nah, kemudian misalkan gear-nya seperti itu, gear. Nah, kemudian saya bisa atur durasinya. Ini 1,5 detik, misalkan saya buat 1 detik, kemudian saya klik OK. Begitu juga selanjutnya, misalkan ini bearing ya, bearing saya pilih, kemudian saya pilih tweak komponen, saya geser ke atas, kemudian porosnya ini saya pilih lagi, saya geser lagi. Nah, di sini Anda lihat, di sini adalah storyboard. Jadi storyboard ini menunjukkan urutan dari proses disassembly-nya. Jadi kalau saya putar ulang, ini akan menunjukkan seperti itu. Nah, kita juga bisa memutarnya reverse ya. Jadi seperti itu fiturnya. Jadi ini untuk play, kemudian ini untuk reverse. Kalau kita mau ke bagian akhir dari storyboard ini, tinggal pilih bagian yang forward to storyboard end. Nah, kemudian seperti ini. Di bagian atas Anda lihat ada capture kamera ya, ada capture kamera. Fungsinya buat apa sih gitu? Jadi misalkan posisi awal kita kan seperti ini, view-nya simetris seperti ini. Kemudian saya mau ganti view-nya, jadi perspektif. Nah, seperti itu, perspektif. Kemudian saya pilih capture kamera. Saya bisa lihat. Nah, jadi keseluruhannya dari awal sampai akhir tadi, dia akan masuk ke view yang kita ubah gitu, perspektif. Jadi ini perlu kejelian juga sebetulnya. Kita bisa delete dulu fitur perspektifnya seperti ini. Ini akan balik lagi ke normal. Itu. Seperti settingan awal. Nah, misalkan ini saya putar, ya saya putar. Sorry, kita ke bagian end dulu ya, bagian end-nya supaya mudah. Nah, seperti ini. Kemudian ini saya putar. Saya pilih camera capture. Kemudian ini saya tweak lagi. Saya geser. Saya pilih, saya geser lagi. Ini saya capture lagi. Nah, Anda bisa lihat ada gerakan zoom in.
Jadi kita bisa lihat di storyboard ini ya. Ini kemudian ini komponen, ini bagian-bagiannya. Jadi bagian yang bergerak itu bisa kita edit secara khusus di bagian storyboard ini. Kita pilih ini misalkan. Nah, berarti dia kan ini yang bergerak kan ini. Kita bisa atur posisinya. Nanti kita bahas di bagian finishing dari presentasi ini. Nah, saya mau menjelaskan dulu menggunakan kamera, capture kamera. Capture kamera ini bisa kita perpanjang juga. Jadi durasinya lebih lama. Gitu. Oke, kita masuk ke bagian end seperti ini. Kemudian kita coba geser lagi, kita tweak lagi. Ini kita tekan tombol kontrol di keyboard, kemudian pilih partnya, kemudian klik kanan tweak, bisa kita geser. Itu. Nah. Kemudian saya pilih capture kamera lagi. Kemudian saya zoom in. Saya capture kamera lagi. Kemudian saya pilih bearing ini. Saya klik kanan. Saya tweak komponen. Nah, di sini Anda bisa pilih ya full trail atau nggak pakai trail gitu. Apa bedanya? Jadi ada garisnya sama nggak ada garisnya. Detail segment. Ini bisa kita hapus. Jadi bedanya di sana. Oke, setelah seperti ini, kita bisa play di bagian storyboardnya. Dan kita play dari awal ya. Nah, jadinya seperti itu. Kemudian kita masuk ke bagian finishing dari masing-masing footage. Kita sebut ini footage ya. Seperti footage ini kita bisa geser. Jadi Anda bisa pilih, Anda bisa klik kontrol, kemudian pilih bagian part yang lain, Anda geser misalkan ke sini. Kemudian bagian ini juga Anda geser. Terus kamera ini Anda bisa extend, perpanjang ya, sesuai selera Anda, durasinya berapa. Ini juga sama. Misalnya kita coba seperti ini ya settingnya. Terus kita play. Misalkan saya mau ubah bagian yang ini, agak geser. Nah, kalau Anda kasih jeda, dia bakal ada momen view-nya itu stay gitu ya. View-nya itu diam. Misalkan saya perbesar lagi jaraknya ini. Jadi setelah kameranya itu rotate, dia akan ada sepersekian detik diam kameranya, kemudian akan balik muter lagi ke scene yang lain. Kita coba perhatikannya. Sekarang ini saya lebih perpanjang lagi, kemudian ini saya agak geser ke kanan. Nah, kita play ya, kita mulai dari start dari awal. Perhatikan ya. Ketika dia sampai di sini, dia akan ada momen dia pause gitu. Nah, tapi sepersekian detik tadi. Jadi seperti itu.
Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini ada snapshot ya. Di sini ada snapshot. Misalkan Anda pilih snapshot ini, nah, dengan posisi seperti ini, Anda bisa buat 2D dari snapshot ini. Drawing transmission, misalkan kita kasih nama. Pilih formatnya. Nah, kemudian dia bisa membuat gambar sesuai snapshot di file presentasi yang kita pilih. Gitu. Ini. Selain itu, kita juga bisa memilih menu video kalau kita mau buat animasi videonya, kemudian raster. Ini rasternya untuk gambar ya. Raster untuk gambar. Sekarang kita coba untuk buat videonya. Kan video. Ini saya pilih current dokumen window size misalkan. Storyboard 1 transmission. Format filenya kita bisa WMV atau AVI. Oke, kita coba cek. Itu untuk format video dengan pakai current window size. Sekarang misalkan kita pakai videonya 16:9 misalkan. 1920 kali 1080. Storyboard 1 transmission new. Kita cek. Ini untuk layar 16:9. Jadi itu fitur dari Inventor Presentation. Fungsinya adalah untuk membuat gambaran disassembly dan assembly dari suatu komponen dalam bentuk animasi, video, gambar, dan 2D. Demikian tutorial singkat kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.